Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Usai Ustadz Abdul Somad menghina ketuhanan Yesus Kristus, saudara, bukan hanya dari pihak Kristen itu sendiri yang protes tentang hal ini, tetapi juga Ustadz Gus Arya, dan saya percaya ada beberapa ustadz lagi yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, yang menghina ketuhanan Yesus Kristus, yang menghina kepercayaan orang lain. Inilah yang dikatakan radikal, dan inilah yang dikatakan intoleran, dan inilah yang dikatakan, saudara, tidak ada toleransi sama sekali dalam hidup. Saudara, kita akan mendengar cuplikan apa yang dikatakan oleh Gus Arya. Berikut videonya. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Baik, salam Tuhan, itu cuplikan video Ustadz Abdul Somad beberapa tahun lalu ketika dia berbicara tentang salib. Dan saudara Tuhan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Arya sebenarnya untuk kebaikan Ustadz Abdul Somad juga ya. Nah, saudara Tuhan, langsung saja kita melihat videonya di video berikut ini. Berbicara dalam salib ada jin kafir. Dalam salib ada jin kafir. Ini kata-kata seperti ini melecehkan atau menyanjung. Dalam salib ini ada jin kafir. Oke. Dalam salib ini ada jin kafir. Kira-kira bagaimana ini? Ini melecehkan atau menyanjung atau mengumpat atau seperti apa ini kata-kata seperti itu? Jawabannya apa? Kami juga marah ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti itu. Abdul Somad, Anda bukan orang yang seseorang yang bijak ya. Ulama tidak seperti itu. Ulama tidak seperti itu yang akhirnya kamu mengajak orang untuk membenci sesuatu, atau Anda untuk mengajak orang mengikuti semua apa yang Anda inginkan. Nggak boleh seperti itu ya. Terus kayak tadi yang saya jelaskan tadi, karena Somad ini memang sering sekali membuat ketersinggungan, termasuk saudara kita yang non muslim maupun yang muslim sendiri pun banyak yang merasa diremehkan, merasa yang tersakiti karena ujaran-ujaran kebencian yang Ustadz Abdul Somad sampaikan. Ya, contoh demo. Ya, saya terus terang aja belak-belakan, itu demo tidak bermanfaat dan tidak penting sekali. Itu demo yang membabi buta, demo egois. Masa ya kayak begitu pemerintah harus nurutin sesuai dengan kemauan mereka, orang-orang yang demo hanya gara-gara satu orang yang liburan, tetapi negara tersebut tidak menghendaki mereka masuk ke negaranya. Seumur-umur baru sekarang, dan ini terjadi. Padahal alasannya ini sudah jelas bahwa Ustadz Abdul Somad ini atau yang disebut UAS ini adalah salah satu penceramah yang sangat intoleran, yang sangat radikal. Ya, kalau kalian nggak mampu untuk berbicara seperti ini, saya sampaikan, saya wakilin bahwa UAS ini adalah salah satu orang yang supaya tidak gagal intoleran, radikal. Yang tadi saya ceritakan teman-teman ya, yang tadi saya ceritakan, kenapa sih UAS ini ditolak di negara seperti Singapura, yang dianggap dia itu negara kecil mungkin saja, kalau seandainya teman-teman dia kencing saja bisa tenggelam itu Singapura ya. Begitu Somad ya dengan kesombongannya. Saya waktu cerita masalah itu ngelek nggak? Mungkin saya ulangin aja ya. Kenapa sih di negara luar ini ditolak? Karena UAS ini dalam ceramahnya pernah menyakiti, menghina keyakinan saudara kita yang tentu berbeda agama. Maka dari tadi kan saya sudah contohkan sama teman-teman, kalau nggak mau nyubit orang, kalau nggak mau dicubit orang sakit, jangan cubit orang. Cobalah cubitlah diri kamu sendiri, sakit apa enggak ini. Ya, lalu ada komentar di sini, oh Arya ini belain salib katanya.
Enggak. Saya 1.000.000% orang yang meyakini, orang yang mengimani, dan saya adalah orang yang muslim, orang yang beragama. Sampai tidak ada saudara saya atau siapapun itu yang beragama non muslim, bahkan tidak ada. Semua keluarga besar saya beragama dan agamanya adalah Islam. Sampai ke dedengkot saya sampai dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kayak saya itu, ya, muslim tulen, muslim dari lahir. Lalu kenapa Arya ini kok seolah-olah membela salib? Enggak sayang. Saya tidak membela. Saya memiliki prinsip bahwa penyampaian yang saya sampaikan di sini berbicara tentang kebenaran. Itu prinsip. Bukan berbicara mana yang mayoritas harus dibenarkan. Kalau mayoritas, kalau salah, ya salah. Kita harus saling ingatkan. Minoritas, jangan karena minoritas ini sedikit jumlahnya, maka kamu intervensi, kamu intimidasi, kamu takut-takutin sehingga dia melakukan salah benar pun kamu salah-salahkan. Saya memiliki prinsip untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang hak, ya hak, yang batil, ya batil. Baik, saudara nonton, itu videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang Gus Arya di video tadi. Ya, ada beberapa hal yang disampaikan tentang Ustadz Abdul Somad. Dan kalau boleh kita menarik kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, sebenarnya tujuannya hanya untuk ya menyampaikan pesan buat Ustadz Abdul Somad supaya ketika ceramah ya menyampaikan hal-hal yang memberkati dan tanpa mengganggu agama orang lain, iman orang lain, ya sesembahan agama orang lain gitu loh ya. Dan sebenarnya ini bagus juga karena kita perlu hidup saling menghargai ya di negeri tercinta kita ini ya. Selalu saya katakan bahwa ya di negara kita ini ya ada beberapa agama yang sudah berdiri, yang sudah ada, dan pastinya antara agama yang satu dengan agama yang lain berbeda gitu loh ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga yang namanya kerukunan antar umat beragama ya, menjunjung tinggi nilai toleransi. Supaya apa? Supaya kita tetap semakin rukun dan tetap damai gitu loh ya. Kalau apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad beberapa tahun lalu seperti dicuplikan videonya di awal tadi, ketika dia berkata bahwa di atas salib ada jin kafir ya, sebenarnya itu hal-hal yang membuat jarak antara Ustadz Abdul Somad dengan orang Kristen makin jauh gitu loh ya. Hubungan kita makin kurang enak atau makin tidak baik gitu loh ya. Jadi apa salahnya ketika Ustadz Abdul Somad beberapa tahun lalu ceramah, dia fokus dan membahas agamanya sendiri tanpa harus mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir ya, segala macamnya ya. Jadi di video saya sebelumnya juga ya, atau beberapa hari yang lalu ya, Nyai Dewi Tanjung menyampaikan beberapa pesan buat Ustadz Abdul Somad ya, dan tujuannya kurang lebih sama, yaitu ya mengajak Ustadz Abdul Somad supaya ketika bicara atau ceramah ya menyampaikan hal-hal yang memberkati tanpa harus membicarakan agama orang lain ya, membicarakan sesembahan orang lain ya. Itu lebih baik saudara dalam Tuhan ya. Sekali lagi, mari kita menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Demi apa? Demi terjaganya kedamaian dan kerukunan di antara kita umat beragama di Indonesia ini ya. Saudara dalam Tuhan ya, mari kita memulai dari diri kita untuk hidup toleransi ya, saling menghargai, saling menghormati, saling menerima kekurangan. Nah, saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar tanggapan dari seorang Gus Arya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Ustadz Gus Arya ini sangat betul, saudara. Ya, dan ini patut kita contoh apapun agama kita saat ini. Ya, supaya kita ini bertoleransi satu sama lain. Ya, supaya kita ini jangan saling menghina satu sama lain. Ya, tapi saling menghargai. Makanya tidak heran Gus Arya mengatakan tadi, saya bukan untuk sosok membela kekristenan. Bahkan
bahkan saya ini asli Islam, dan bahkan semua keluarga saya semua Islam, tidak ada Kristen, kata beliau. Tapi yang mau saya katakan, apa yang salah tetap harus salah, apa yang benar harus tetap benar. Itu yang dikatakan. Inilah yang dikatakan saudara toleransi, ya. Jadi saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini, apapun agamamu, kalaulah yang Anda lihat adalah benar, katakan benar. Kalau yang Anda lihat adalah salah, katakan salah. Jangan mau ikut-ikut dalam kehidupan mereka yang salah, sekalipun mereka adalah pemimpin. Tapi kalau salah yang diajarkan, salah yang diberikan contoh kepada kita, jangan kita ikuti, tetapi mari kita ikuti kebenaran. Ya, saudara, mungkin saudara bertanya, apa tandanya itu salah? Yang pertama, seperti Ustaz Abdul Somad, ini menimbulkan provokasi, ini menimbulkan saudara kebencian satu sama lain. Ini salah dan tidak perlu kita ikuti, saudara. Ya, kiranya kita sebagai warga negara Republik Indonesia saling bertoleransi dan kita bijak di dalam bangsa ini. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh sesuatu yang tidak dalam kebenaran. Saudara, apapun menjadi tanggapan saudara tentang video ini, silakan isi di kolom komentar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.